Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Aprianti dari Psikologi A 2019, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang mendengarkan intensitas suara. Untuk melengkapi tugas ujian tengah semester genap dari mata kuliah Psikologi Umum 2. Terima kasih. Kita lebih sensitif terhadap suara dengan frekuensi intermediat dibandingkan terhadap suara yang terletak pada ujung rentang pendengaran. Ini diilustrasikan pada gambar di samping, menunjukkan ambang mutlak untuk intensitas suara sebagai fungsi dari frekuensi. Bentuk kurva ini disebabkan oleh transmisi suara oleh telinga luar dan tengah. Struktur tersebut lebih memperkuat frekuensi intermediat dibandingkan frekuensi yang berada pada ujung rentang frekuensi. Terdapat dua jenis defek pendengaran utama. Yang pertama, ambang suara mengalami peninggian kira-kira sama pada semua frekuensi sebagai akibat kondisi yang buruk di telinga tengah atau ketulian konduksi. Pada kasus ini, kamu tidak bisa mendengarkan suara dengan sempurna karena transmisi gelombang suara yang tidak masuk ke dalam telinga secara efektif. Akibatnya, suara yang kamu dengar akan lebih pelan dan tidak terlalu jelas. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran konduksi adalah adanya cairan di telinga bagian tengah, terlalu banyak kotoran telinga, masuknya benda asing ke saluran telinga bagian luar, atau terjadinya infeksi pada telinga bagian tengah. Yang kedua, pada gangguan pendengaran lain, peninggian ambang tidak merata dengan peninggian terbesar terjadi pada frekuensi yang tinggi. Pola ini biasanya merupakan akibat dari kerusakan telinga dalam, seringkali berupa destruksi sel-sel rambut atau ketulian sensori neural. Sel rambut jika rusak tidak akan mengalami regenerasi. Ketulian sensori neural terjadi pada banyak individu lanjut usia. Inilah mengapa orang lanjut usia seringkali mengalami gangguan pendengaran suara bernada tinggi yang menyebabkan mereka lebih sulit memahami suara wanita ketimbang suara pria. Ketulian sensori neural pada lanjut usia tidak dapat diperbaiki. Ketulian sensori neural juga dapat terjadi pada orang muda yang terpapar suara yang terlalu nyaring, contohnya pemusik rock, karyawan di lapangan terbang, dan operator pneumatik drill seringkali mengalami ketulian permanen. Sering kita berpendapat bahwa intensitas suara yang dirasakan di kedua telinga adalah sama. Tetapi dalam faktanya terdapat perbedaan kecil. Suara yang berasal dari sisi kanan misalnya akan terdengar lebih nyaring di telinga kanan dibandingkan di telinga kiri. Hal ini terjadi karena kepala menyebabkan suatu bayangan suara yang menurunkan intensitas suara yang mencapai telinga jauh. Tetapi, hal tersebut bukan merupakan keterbatasan pendengaran. Kita mendapatkan keuntungan dari perbedaan intensitas interaural dalam melokalisasi di mana suara berasal, seakan-akan kita menyatakan jika suara lebih nyaring di telinga kanan dibandingkan telinga kiri, maka suara pastilah berasal dari sebelah kanan.